Dan waktu itu pernah ada couples Oke. yang ikutan karena untuk Mother's Day gitu mereka berdua perempuan sama laki-laki ini mereka ikutan. Jadi date ideas gitu Iya ya? benar, udah date juga. Terus mereka juga jadinya kasih ke mamahnya masing-masing dan itu menurut aku touching hati aku banget waktu itu. Jadi aku nggak expect, ya ampun ternyata semining itu ya gitu. Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama aku Oktia Rani dalam program Bertamu, berbincang dengan tamu. Kali ini di studio sudah warna-warni dan seger banget karena kita hari ini akan berbincang nih dengan ownernya Buns, yakni ada Kak Nia. Halo Kak Nia. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Cantik sekali sama seperti yang di bawah hari ini. Kamu juga cantik. Baik ya Kak hari ini. Baik. Kak, aku mau tanya nih, tadi kan aku sempat menyebutkan bahwa kakak ini adalah ownernya dari Buns. Ya. Tapi Buns itu apa sih kalau buat Tribuners yang belum tahu? Jadi Buns itu tuh sebenarnya katanya dari bahasa Inggris. Bun, nggak pakai S ya. Katanya dari bahasa Inggris yang artinya tuh blessing. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin ya anugerah, manfaat dan lain-lain yang kayak gitu. Nah, aku tuh sering banget manggil customer-customerku atau misalnya si peserta-peserta workshopku tuh sebutannya My Buns. Karena mereka tuh salah satu jadi my blessings aku gitu. Si kata-kata Buns ini tuh sebenarnya maknanya dalam banget buat aku. Jadi aku suka banget dan aku manggil si peserta-peserta ini dengan sebutan si My Buns tadi. Karena mereka anugerah-anugerah kecilnya itu mengalir aja gitu lewat si bunga. Baik banget ya ternyata ya. Tapi by the way, ini kan bunga nih. Berarti kakak buat karangan bunga. Kenapa harus bunga? Padahal masih banyak kayak misalkan workshop lain seperti baking, terus juga banyak hal-hal lain yang cantik-cantik, dan kenapa harus bunga? Kenapa memilih bunga, Kak? Jadi back then story-nya tuh aku tuh suka banget nge-journal sebenarnya. Nah, di jurnal itu aku ada momen ketika kayak aku bingung mau ngapain. Terus aku baca-baca lagi jurnal itu, ternyata mimpi, mungkin semua perempuan punya mimpi tuh kayak punya toko bunga, punya toko buku, Aku banget. sama punya coffee shop di satu tempat. Biasanya kan mimpinya kayak gitu ya. Iya. Nah terus aku mikir kayak, kenapa nggak direalisasikan aja? Karena kan aku juga pengen tahu nih aku sukanya di mana. Ternyata aku explore diriku sendiri, ternyata di sini aku suka banget. Dan itu ternyata yang jadi trigger aku tuh, karena kita semakin besar kan kita sibuk ya. Sibuknya tuh bukan hal kadang nggak sesuai sama apa yang kita suka. Jadi kita harus pay bills dan lain-lain. Jadi kita bekerja tuh nggak sesuai sama apa yang kita mau biasanya. Tapi itu nggak jadi masalah sebenarnya. Dan dari situ aku kepikiran. Aku baca-baca notes itu dan aku ya udah, aku buat aja gitu. Dan di balik story itu sebenarnya banyak banget support dari teman-teman. Tadinya tuh aku nggak mau dibuat Buns kayak gini, karena Buns sebenarnya cuma jadi tempat ternyaman aku aja gitu, tempat aku berkreasi, tempat aku mencurahkan segala yang aku rasain gitu. Dan dari sini ternyata bisa berimpact ke teman-temanku juga. Terus banyak juga sih support yang akhirnya mereka nyuruh aku, udah nggak apa-apa, jual aja, udah nggak apa-apa, di sharing aja ilmunya. Dan ternyata seru banget kalau misalnya sama-sama suka bunga gitu. Balik lagi tadi kakak berbicara bahwa ini tuh mimpinya kakak. Sebenarnya banyak kok wanita perempuan termasuk aku. Ini aku ketawa tadi karena memang aku pernah bermimpi bahwa aku pengen punya toko bunga, tapi itu sayangnya tidak terrealisasikan. Nah ini kakak sebagai anak muda merealisasikan mimpinya kakak, langsung bikin karangan bunga. Anyway, ini tuh dijualnya online, offline, atau tadi buka kelas atau gimana sih Kak? Sebelumnya kita belum ada store-nya, jadi kita belum ada offline store, jadi kita masih online aja. Biasanya by Instagram aja gitu, dan biasanya by request, karena balik lagi aku mengerjakan ini tuh nggak full time banget yang di Buns banget gitu. Jadi aku ada tetap kewajiban-kewajiban di weekdays. Nah jadi ini tuh di Sabtu Minggu aja, dan biasanya kalau misalnya order itu bisa aku sempetin kalau misalnya H-1 gitu. Biasanya sih mereka chat aja sih. Oke, jadi bisa order via online gitu ya. Benar. Terus tadi menyambung bahwa ini kakak bikin kelas kalau nggak salah. Ya, itu sudah benar. mulai dari kapan sih? Dan kenapa buka kelas? Padahal kan kalau kita buka kelas nih, berarti kita menciptakan pesaing baru di dunia flowers ini. Benar.
awalnya aku nggak mau untuk yang ngejar saingan atau gimana. Awalnya nih aku dapat opportunity ditawarin untuk isi acara ulang tahun salah satu komunitas gitu. Mereka ulang tahun, mereka mau ada acara merangkai bunga. Dan itu waktu itu aku inget banget lokasinya di Bekasi. Jauh banget, bener-bener kayak nggak kepikiran aku bakal buka kelas di sana pertama kali. Tapi aku ada kesempatan diundang. Dan aku mikir kalau misalnya nggak aku ambil, kesempatan tuh nggak datang. Pelak tuh nggak datang berkali-kali gitu. Jadi aku paksain aja, kayak aku berani coba untuk buka workshop dan alhamdulillah banget. Teman-teman yang ikutan juga jadi, sampai sekarang aku follow mereka, kita masih suka react story atau kita suka, mereka tuh masih mau ikutan lagi gitu. Yang ikutan tuh siapa aja sih Kak? Dari kalangan mana aja? Kita tuh setiap workshop itu ada feedback yang untuk isi usia gitu kan. Kalangannya sebenarnya macam-macam, ada dokter, ada psikolog, terus banyak juga yang ikutan misalnya dia punya kesibukannya di tempat lain atau dia pun florist gitu, dia ikutan juga workshop aku. Jadi kayak sebenarnya banyak macamnya dan siapapun bisa ikut. Dan waktu itu pernah ada couples yang ikutan karena untuk Mother's Day gitu, mereka berdua perempuan sama laki-laki ini mereka ikutan. Jadi date ideas gitu ya? ya? Iya, udah date juga. Terus mereka juga jadinya kasih ke mamahnya masing-masing. Dan itu menurut aku touching hati aku banget waktu itu. Jadi aku nggak expect, ya ampun ternyata semining itu ya gitu. Kalau definisi karangan bunga sendiri menurut kakak seperti apa sih? Karena kalau di kita sendiri biasanya memberikan hadiah bunga itu kalau ada hari-hari spesial aja, kayak misalkan graduation, birthday. Itu menurut kakak definisi untuk memberikan bunga kepada seseorang tuh apa sih? Definisinya sebenarnya banyak banget. Cuma menurut aku sampai ada Buns ini, balik lagi aku tuh keresahannya kenapa sih kita kasih bunga tuh ketika orangnya udah nggak ada. Itu nggak salah, itu benar-benar nggak salah. Tapi kenapa ketika masih ada kita nggak coba kasih gitu? Karena kan lebih meaningful ya, lebih bisa dirasain, lebih bisa tahu mereka senang, mereka bisa enjoy juga kecantikan keindahan si bunga ini gitu. Jadi dari situ aku mikir kenapa harus beberapa occasion aja sih? Kenapa sih kita nggak kasih aja ke diri kita atau beli bunga untuk diri kita dulu gitu? Nggak usah nungguin kayak dikasih pacar, dikasih siapa, coba deh rasain beli buat diri sendiri, apresiasi diri dengan keindahan ini. Aku ngerasa ini God creature yang paling indah. Mungkin banyak, tapi salah satunya bunga yang kita harus nikmatin keindahannya, karena kita nggak bisa buat satu-satu pakai tangan. Mereka tumbuh dari tanah bumi kita gitu. Jadi ini meaningful banget menurut aku dan touching banget untuk kayak hubungan connected ke God-nya tuh lumayan besar gitu. Kak, ini tapi banyak juga yang merasa bahwa kita sudah membeli bunga, ngapain beli bunga nanti juga layu, ngapain beli bunga nanti juga mubazir atau kebuang. Ini menurut kakak kayak gimana? Itu jawaban aku mungkin klise ya kalau misalnya aku jawab, tapi ya itulah fungsi si bunga. Karena mereka tuh stay in the present aja. Mereka ada dalam waktu yang singkat, long term-nya nggak yang panjang banget, dan mereka emang fungsinya seperti itu. Mereka indah, mekar, dan kita harus nikmatin. Justru menurut aku ketika dia layu atau nggak ada, itu tuh meaning-nya besar banget. Dan kenapa waktu dia mekar itu kita harus apresiasi, karena saat itulah kita memang harus apresiasi dia gitu, si bunga ini. Jadi meaning-nya tuh banyak banget. Cuma ya balik lagi ke individu ya, kan ada yang nggak suka bunga, ada yang suka bunga, tapi so far sih menurut aku bunga salah satu hal yang bisa bikin kita tuh lebih merasa bersyukur gitu dari hal-hal kecil. Mereka tumbuh sendiri, kita bisa enjoy. Bener. Aku yang termasuk orang yang suka bunga. Jadi kalau misalkan ada sesuatu atau aku pengen apresiasi diri sendiri gitu ya, sesekali beli bunga untuk sendiri-sendiri. Walaupun misalkan ada orang yang ngasih kita bunga, terus katanya bilang, oh ini nanti mubazir atau, tapi sebenarnya kita bisa foto di saat momen itu, dan momen itu kan mungkin nggak akan keulang lagi, dimana kita bahagia melihat bunga, dimana kita oh iya ada momennya loh, jadi bisa diingat lewat foto. Ini aku setuju banget sama kakak karena punya artinya sendiri, punya meaningnya sendiri. Kak, kita balik lagi nih ke workshop tadi. Nah ini di workshop itu ngapain aja sih Kak? Dan ini apakah bunganya bunga artifisial semua atau bunga seperti apa sih yang diajarkan? Kebetulan kalau untuk di workshop itu kita pakainya fresh flower. Fresh flower? Iya. Kenapa? Padahal kan itu lebih apa ya? Lebih sulit. Memang lebih sulit, tapi feels-nya tuh lebih
kerasa bunga gitu. Kalau misalnya artificial mungkin cocoknya untuk gift-gift aja. Tapi kalau misalnya ketika experience kamu ikutan workshop itu merangkai pakai bunga asli, itu nanti akan nge-challenge diri kamu sendiri dan kamu ngerasa feels-nya oh iya ini karya buatan aku gitu. Kalau misalnya artificial kan kita bisa lebih nggak usah hati-hati banget gitu, kita tinggal tusuk-tusuk aja gitu kan. Bentuknya tidak akan gampang berubah gitu ya. Benar. Nah kalau bunga kan beda-beda setiap jenisnya. Jadi ada yang tumbuh ke kanan, ke kiri, mukanya ke depan, ke belakang. Nah di situ sebenarnya uniknya di situ. Makanya jarang banget juga yang ada pakai media basket. Jadi aku coba pakai fresh flower di basket. Nah ngomongin soal medianya apa aja sih? Ini kan kakak sekarang hari ini bawa yang basket. Ini Tribunner seperti ini nih bentuknya, cantik ya. Terus sebelum kita bahas soal warnanya, tonnya, ini soal medianya dulu nih kak. Oke, boleh. Ada media apa aja sih kak? Sebenarnya banyak banget jenisnya. Ada bloom box, ada bouquet, ada basket. Cuma menurut aku pribadi basket ini jarang banget gitu. Dan unik aja dan gampang dibawa kemana-mana. Dan ini tuh easy banget untuk beginner friendly. Oh iya. Jadi ya kalau saran dari aku mungkin kamu kalau mau merangkai bunga pakai basket dulu. Karena lebih mudah, kamu lebih bisa mengenal bunga, kamu nusuknya juga lebih gampang. Kalau yang bouquet itu kan lumayan ya agak tricky, pakai kertasnya juga gitu. Bener, aku pernah nyoba terus kayak kusut. Aku bukan tipe yang terampil untuk merangkai karena Tribuners walaupun kita melihatnya, gampang banget tinggal tusuk-tusuk aja, gampang banget tinggal taro-taro aja bunganya, tapi ternyata tidak semudah itu. Aku pernah punya pengalaman dulu. Jadi waktu COVID aku pengen merangkai bunga, tapi memang jenisnya dari kain waktu itu. Terus pas aku wrap gitu, kok ini kusut ya? Kok ini nggak sesuai? Kok warnanya kurang masuk ya? Jadi memang harus punya skillnya sendiri ya kak ya? Sebenarnya iya kalau misalnya untuk yang advance dan lain-lain itu memang ya. Tapi kalau misalnya workshop ini ya disitulah uniknya. Jadi dia ngajarin dari caranya apa dulu, terus warnanya gimana. Biasanya aku tone-nya sih aku sesuaiin aja biar teman-teman tuh yang belajar tuh tahu gitu. Tone-nya tuh harus seperti apa sih kak? Kenapa nggak pelangi aja Magic Whip ini? Karena kalau fresh flower itu warnanya tuh yang jarang tuh bunga, karena kita negaranya tropis ya. Iya. Jadi jarang banget ada bunga warna ungu dan biru. Betul. Jadi mostly biasanya banyak tuh mawar, merah, pink, ungu juga jarang gitu. Nggak Beda semua bentuk bunga. lah ya. Benar-benar. Jadi ya pakai basket sebenarnya lebih memudahkan karena kita udah punya satu ton nih dari coklat. Ada juga yang, iya ada juga mungkin yang warnanya lebih muda, coklat muda kayak gitu. Karena ini kan bahannya dari rotan ya, jadi unik aja menurut aku. Dan ini tuh nggak susah di mix and match. Iya. Nah ini berarti kita harus menyesuaikan warna si basketnya ini. Nggak juga sebenarnya. Nggak juga. Boleh ditabrak warna nggak sih? Boleh. Sekarang tuh ada trennya Tambelina bouquet, jadi warna-warna gitu, warna-warna macam-macam warnanya gitu, ditabrakin sebenarnya sesuai aja. Itu tergantung selera. Cuma kalau misalnya kan kalau di color teori kan ada tuh beda-bedanya. Takutnya tuh nggak nyambung. Kita kan maunya kalau misalnya buat klien atau customer kan dia taunya bagus warnanya satu gitu kan. Yang masuk gitu. Ini kita boleh angkat dulu yang ini boleh, Kak. Nah, ini ukurannya lebih besar daripada keduanya. Ini yang large ya? Yang besar ya, paling besar? Benar. Oke, ini warnanya boleh dijelasin nggak sih Kak? Ini kenapa warnanya, pemilihan warnanya satu ton? Atau ini misalkan orange semakin ke bawah gitu warnanya bahasanya? Ini kebetulan jenisnya aku pilih color teorinya tuh di monokrom aja. Monokrom. Biar warna-warna aman aja sebenarnya. Monokrom tuh dari warna. Biasanya aku tahu tuh monokrom tuh hitam putih gitu. Iya. Ternyata nggak ya? Enggak. Ternyata dia itu warnanya dari gelap ke lama-lama itu pudar, dicampur putih satu kali, dicampur putih lagi, putih lagi. Oh, I see. Makin lama makin putih gitu ya? Benar. Itu dia monokrom. Biar apa? Kalau itu memang udah ada biar cantik gitu atau biar masuk ke warnanya? Biasanya sih karena base-nya tuh tone ini tuh lebih mudah dirangkai daripada kalau misalnya ditabrak warna vokal dan warna primer. Dan warna primer itu kan kadang suka siapa nih yang lebih unggul gitu. Kalau warna ini tuh lebih aman karena ya balik lagi dia lebih mudah diatur. Kamu nanti bisa jadinya lebih nyambung. Kan tadi Kak Okti bilang kalau warnanya tuh jauh banget. Nah ya biasanya kayak gitu. Yang lebih mudah tuh lebih monokrom aja. Tribuners sebenarnya ini kita udah dapat tips nih untuk merangkai bunga adalah lihat dari tone warnanya. Betul ya Kak? Benar. Ngomongin soal tips, apa aja sih Kak yang harus dilakukan seorang beginner?
Kalau misalnya teman-teman itu sukanya tuh bunganya fresh flower dan mau dirawat di vas, itu harus dipastiin airnya diganti 2 sampai 3 hari. Biasanya tuh tergantung jenis bunga sih. Cuma ada beberapa jenis bunga yang memang dia butuh perawatan khusus gitu. Biasanya di bunga itu kan kalau misalnya rose, kita mau taruh di vas, itu kan dia ada thorn-nya, ada duri-durinya. Itu nggak apa-apa, kita potong biasanya miring aja, 360 derajat, terus dimasukin ke dalam air. Si daun-daunnya tuh kita copot aja, kita buang aja. Tahan berapa hari sih, Kak? Tergantung dari kesegaran bunga. Ditaruhnya di bawah sinar matahari atau enggak, terus sama airnya sih yang harus diganti. Biasanya berapa? Biasanya tuh kalau nggak pakai vitamin bunga, itu mungkin ada vitamin sendiri ya ternyata? Ada. Jadi itu lebih buat mekarin. Tapi kalau misalnya berapa lamanya tuh tergantung bunga. Biasanya tuh seminggu atau lebih, itu tergantung. Bahkan ada yang lili tuh dari kuncup sampai mekar, itu dia bisa bertahan lama banget. Carnation itu banyak banget, bisa berhari-hari juga sih. Tergantung kalian nyimpannya di mana. Kak, ini ngomongin soal harga boleh ya? Ini kalau misalkan harga sendiri dari ini yang paling kecil berarti produknya Kakak? Iya. Atau ada produk lain yang lebih kecil dari ini? Enggak, ini aja. Ini yang paling kecil? Ini size-nya small. Ini size-nya small. Yang ini medium, sama yang ini large. Sebenarnya bedanya yang small sama medium nggak terlalu jauh ya, tapi lebih beda di bunganya aja. Ini jenisnya jauh lebih banyak. Iya benar. Dan aku di sini coba pakai apple. Sebenarnya aku mau konsepnya nih kayak Snow White, kan ada apple-applenya. Dan ini tuh cute banget. Aku ngerasa kayak oh ya udah, ini tuh bisa ditabrakin warnanya kalau misalnya mau pakai yang Snow White kan ada birunya. Ini juga masuk. Cuma aku lebih pilih si yang ini sama ini karena biar satu tone aja. Yang ini monokrom hitam. Kalau harganya sendiri udah sih? Kalau harganya yang dari kecil ini startnya dari 200 ribuan Kak. Dari 200 ribuan. Kalau yang besar segini berapa sih? Kalau ini biasanya kan buat corporate, buat acara misalkan buka kafe, itu biasanya ini karena nggak layu istilahnya. Tapi kita nggak ada harga pasti. Biasanya tergantung pakai bunganya apa. Oh gitu. Walaupun artificial juga, karena kan jenis bunga juga beda-beda. Harganya juga beda-beda dan biasanya ada yang custom. Kalau custom kan juga biasanya dia adjust yang tambah yang lain. Jadi kalau misalnya ini range-nya mungkin di 500. Di 500 ke atas? Ya. Kalau misalkan pesan, berarti harus H-1, H-2 atau udah ready? Sebenarnya ada yang ready. Kalau artificial itu ready. Yang nggak ready itu mungkin yang fresh. Karena kan kita nggak tahu ya musim itu bunga tuh nggak selalu ada gitu. Jadi kita harus make sure dulu musimnya apa, nanti yang ready-nya apa. Jadi nggak bisa nih, aku misalnya Januari mau bunganya yang misalnya di musim hujan gitu, kayak peony atau apa tuh nggak mungkin ada gitu. Susah. Sekalipun ada akan pricey banget harganya. Kalau misalnya kita yang mesen sendiri ini bunganya, tapi ternyata bisa. Tapi kalau bahannya susah, baru dibilang ya ke customer atau gimana tuh? Sebenarnya tergantung. Kalau misal aku kan udah tahu nih, oh iya, ini seasonnya misalnya seasonnya mawar gitu. Jadi kakak udah tahu sebenarnya lagi musim apa saat itu? Kayak misalnya ada Cavania, tim aku dia suka banget sama, aku lupa namanya, warnanya orange. Nah di itu tuh nggak ada setiap waktu. Jadi dia adanya cuma di musim hujan aja. Nah jadinya tuh kalau dia mau pesen di hari yang apa gitu, ya itu tuh kadang nggak ada. Dan namanya bunga kan sesuai musim ya Kak. Jadi ya kayak gitu, nggak bisa selalu ada kalau yang fresh. Kebetulan kalau artificial emang selalu ada karena kan dia terbuatnya dari plastik, latex gitu-gitu. Kak, anyway soal pembelian, tadi kan udah harga. Ini siapa sih yang beli itu? Apakah memang dari pasangan aja atau ada yang unik nih? Banyak. Ada nggak sih yang buat mantan gitu atau? So far sih nggak ada ya yang buat mantan, tapi ada yang buat orang jengukin orang sakit. Oh iya betul. Nah, jadi dia minta di mix sama buah. Saat itu orderan pertama aku tuh aku nggak expect dia mau request bunga sama buah. Dan itu asli atau? Itu asli bunganya dan buahnya juga bisa dimakan. Nah dari situ ternyata banyak yang order lagi. Jadi aku thank you so much Kak Upi, kalau misalnya Kak Upi nonton, itu idenya dari dia request dan aku akhirnya realisasikan, dia suka banget. Jadi bisa dibawa untuk orang sakit karena kan kadang
ada yang mikir juga mungkin ini nggak penting-penting banget gitu kan, tapi sebenarnya bisa dinikmati juga kok kalau misalnya suka dan Menyentuh sih. Kalau aku sendiri ya, aku lebih setujunya kalau misalkan ini tuh punya pesan menyentuh hati. Terus oh ya, touch orangnya itu loh saat situasi seperti itu. Jadi oh ya, bener-bener kalau misalkan orang Tribuners yang suka bunga nih, langsung ke Instagramnya Kak Nia boleh atau di Boons, Boons. BOONS underscore-nya ada 4 di belakang. Oke, Kak ini kan udah ngomongin soal harga. Terus juga tadi kalau nggak salah kakak ini sebenarnya kerjanya weekday full time. Iya. Berarti ini di weekend aja. Benar. Ngomongin soal kerjanya di weekend ini sebenarnya menghasilkan nggak sih buat kakak sendiri? So far achievement aku itu bukan di hasil ya. Mungkin sekarang belum menghasilkan, cuma nggak yang besar banget, belum besar banget, tapi hatinya tuh jadi keisi gitu. Jadi capek yang di weekday ini tuh bisa hilang gitu di minggunya, karena aku coba untuk ngajarin, aku sharing kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya Mengisi waktu ya. benar, dan menghasilkan, sebenarnya menghasilkan. Lumayan juga kok kalau misalnya teman-teman. Berapa tuh Kak kalau omsetnya kira-kira? Omsetnya dari workshop atau dari Oh beda ya, Beda. Tribuners ya. Lebih cuan yang mana sih? Lebih cuan yang mana? lebih cuan yang mana? Yang pasti Produk. produk. Oke. Karena mereka waktunya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya di workshop kan aku harus preparing tuh berhari-hari. Jadi effortnya tuh di waktu, dan mungkin nggak sepadan sama yang, Oh oke. tapi Karena seneng hatinya kali terbayar ya. gitu, capeknya Apalagi ngeliat kebayar. orang lain untuk mereka ternyata sama-sama suka bunga, jadi sama-sama melihat yang kita senangi juga gitu ya. Oh ya, dan ini tuh jadi salah satu media, aku mau ciptain wadah atau kayak komunitas, atau misalnya hal-hal yang bingung mau ngelakuin apa di weekend. Jadi teman-teman tuh bisa interest, bisa coba untuk suka bunga, atau coba untuk merangkai isi kegiatan yang lain gitu. Itu tuh aku mau ciptain satu wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman yang baru mau belajar dan nggak tahu mulai dari mana. Biasanya bisa ikutan di Kelopak Penuh Makna di workshop kita. Oke, ini sebenarnya menyambung sama pertanyaan aku. Kak, ini boleh diberikan pesannya kepada Tribuners nih yang mau memanfaatkan waktu luangnya biar nggak scrolling aja mungkin. Ini seperti apa sih Kak caranya untuk ikutan workshopnya dari Boons? Caranya sebenarnya nanti akan diinfo di Instagramnya Boons untuk update-nya. Cuma biasanya tuh kita buka kelas untuk 10 orang. Jadi di sana kita having fun, gak cuma merangkai bunga, tapi kita juga belajar jenis-jenis bunga, terus kita belajar banyak hal yang bahkan bisa sharing-sharing cerita sama teman-teman, dan itu bisa jadi teman perbungaan kita gitu loh. Dan sampai detik ini aku ada beberapa yang masih keep up sama aku. Jadi nambah teman, nambah relasi juga, nambah kenalan, nambah cerita, itu sih yang paling penting. Oke. Kak terakhir, ini sebenarnya buat aku juga. Ini kakak adalah generasi muda, generasi Z yang sudah mau mulai gitu, yang berani mulai. Ada juga mungkin seperti aku, mungkin seperti Tribuners yang masih takut untuk memulai. Ini pengen mimpinya banyak tapi belum mulai bergerak. Ini boleh mungkin diberikan pesannya Kak? Mungkin biasanya takut ya, tapi jangan takut gagal, karena gagal itu pasti. Jadi apapun itu pasti akan gagal. Aku percaya ada quotes yang aku lupa siapa, tapi luck is not a mystical force. Jadi luck itu bukan sesuatu yang mistis atau ajaib gitu, yang datang gitu aja, tapi hasil dari si konsistensi kita. Jadi sebenarnya kita yang menjemput luck itu. Jadi nggak ada tuh, beruntung banget, itu nggak ada. Luck itu kita yang ciptain sendiri. Jadi yang penting mulainya bergerak aja dulu. Mau kecil besar stepnya, yang penting kamu udah bisa maju. Karena itu adalah step itu justru akan menentukan kamu nanti. Karena itu adalah perjalanan dimana kayak misalnya kecil itu lama-lama besar loh gitu. Dan aku belajar juga dari teman-temanku gitu. Yang penting melangkah dulu aja. Mau nanti gimana hasilnya, itu nanti. Yang penting kita sekarang bergerak aja dulu. Gitu sih Kak. Jadi keberuntungan tuh nggak langsung datang gitu aja, tapi juga ada usaha dari kita ya? Benar. Kak, terima kasih banyak nih sudah mau ngobrol.